Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303 akan membahas fungsi belahan otak untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Neuroscience dengan dosen pengampu Ibu Ika Melvina MPD. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari belahan otak. Nah, menurut Clock pada tahun 1988 sesungguhnya otak manusia itu menurut fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu belahan otak kiri dan otak kanan. Secara singkatnya, fungsi dari otak kiri itu lebih mengarah pada cara berpikir yang convergent atau convergent thinking, dan belahan otak kanan itu lebih mengarah pada cara berpikir menyebar. Ternyata nih, fungsi otak kiri itu lebih berhubungan dengan logika dan rasio manusia. Misalkan kemampuan menulis, membaca, dan merupakan pusat dari matematika atau lebih intens ke IQ atau intelligent quotient. Ada pula fungsi otak kanan yaitu berfungsi dalam perkembangan EQ atau emotional quotient. Misalkan pada saat anak tersebut bersosialisasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan manusia lain, dan lebih ke pengendalian emosi, otak kanan itu biasa berfungsi untuk semua jenis kegiatan yang kreatif. Misalkan pada saat kita menari, pada saat kita menyanyi, berimajinasi, dan lain-lain itu lebih ke otak kanan. Nah, yang jadi pertanyaan, benar nggak sih seseorang itu punya sisi otak yang lebih dominan kira-kira? Otak kanan dan otak kiri manusia itu punya fungsi berbeda, tetapi fungsi keduanya itu ternyata tetap terhubung. Jadi fungsi otak manusia itu sebetulnya digunakan secara seimbang. Gak ada nih yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Misalkan otak kanan lebih dominan atau otak kiri yang lebih dominan. Nah, hal ini terdapat juga berdasarkan penelitian pada tahun 2013 dengan tes pencitraan dengan MRI ke 1000 orang bahwa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari aktivitas kedua sisi otak tersebut. Ada pula tips melatih kedua sisi otak adalah pada otak kiri kita harus memperbanyak kebiasaan membaca, menulis. Pada saat kita kuliah itu biasanya itu melatih otak kiri kita. Misalkan kita coba hobi baru, misalkan bercocok tanam yang memerlukan kefokusan. Kegiatan sehari-hari kita, kelas online, webinar juga dapat melatih otak kiri ternyata. Sedangkan melatih otak kanan dengan mendengarkan ide-ide kreatif orang lain sebagai inspirasi. Misalkan pada saat kita belajar menggambar atau mendongeng, kita selalu menonton video-video yang kreatif tuh, tips-tips dan trik lainnya itu bisa mengembangkan otak kanan kita. Nah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.